Sejauh mana sih Ustadz tanggung jawab seorang suami dalam mencari nafkah halal bagi keluarganya Ustadz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kewajiban yang paling utama bagi seorang lelaki ketika dia menjadi suami atau menjadi bapak adalah memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaknya orang yang memiliki kelonggaran harta memberikan nafkah sesuai dengan kelonggaran yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan siapa yang rizkinya disempitkan oleh Allah, falyunfik mimma atahullah, maka dia harus memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwa kondisi masing-masing kepala rumah tangga itu berbeda. Ada yang diberi oleh Allah kelonggaran harta, dan ada yang diberi oleh Allah hartanya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Namun apapun itu, seberapapun pemasukan yang kau miliki, seorang kepala rumah tangga punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Yang kekayaannya berlebih, dia ngasih nafkah lebih, yang kurang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang yang punya anak, yaitu sang bapak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dia punya kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf, dengan kadar yang sewajarnya. Ini beberapa dalil dari Al-Qur'an. Termasuk juga firman Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Berikanlah tempat tinggal kepada istri kalian min haitsu sakantum min wujdikum, sesuai dengan kemampuan kalian dalam memberikan tempat tinggal untuk mereka. Dan dalil dari hadis juga banyak, di antaranya sabda Nabi SAW yang memberikan ancaman bagi para kepala rumah tangga yang tidak mau memberikan nafkah bagi keluarganya. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah seseorang dianggap telah berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Dan masih banyak dalil yang lain. Selanjutnya, ini berbicara tentang masalah tugas dan tanggung jawab memberikan nafkah. Kemudian, sebagai konsekuensinya, ketika seorang kepala rumah tangga punya kewajiban untuk memberikan nafkah, maka dia juga dituntut untuk menyediakan nafkah yang halal. Dia juga dituntut untuk menyediakan nafkah yang halal. Sehingga ada tugas memberikan nafkah dan memastikan bahwa nafkah yang dia berikan adalah nafkah yang halal. Kenapa demikian? Karena tentu saja seseorang ketika memberikan nafkah dari sesuatu yang haram, maka dia membahayakan dirinya dan bahkan termasuk anggota keluarganya ketika mereka turut menikmati kemewahan harta haram itu. Sebab Nabi SAW memberikan banyak ancaman bagi orang yang mengkonsumsi harta yang haram, sebagaimana disebutkan di antaranya dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh min suhtin, dari harta suhat. Harta suhat artinya harta haram. Fannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak untuknya. Dan ini ancaman yang luar biasa bagi mereka yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Tentu saja apa yang dia makan nanti akan tumbuh menjadi darah yang haram, jadi daging yang bermasalah dan seterusnya. Dan Nabi SAW menegaskan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka layak untuknya. Baik. Oleh karena itu para ulama mengatakan, apabila seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dari sesuatu yang haram, maka sama dengan dia tidak ngasih nafkah. Artinya dia belum menunaikan kewajibannya.
Dan tadi Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a mayyaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap telah berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Sehingga kalau dia memberikan nafkah haram, dihukumi oleh para ulama seperti dia nggak ngasih nafkah. Artinya dia apa? Berdosa. Sampai dia bisa menyediakan nafkah yang halal bagi keluarganya. Ini ada kutipan yang disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau ulama Syafi'iyah. Dalam kitab beliau Mughnil Muhtaj, Syarah Al-Minhaj. Kalau Al-Minhaj itu bukunya An-Nawawi. Kemudian beliau mengatakan, qala An-Nawawi, kata An-Nawawi rahimahullah. Dan kita kenal siapa Imam An-Nawawi. Beliau adalah ulama mazhab Syafi'i. Kata beliau, yalzamu zauj al-kasbu lil infaqi ala zaujah. Seorang suami wajib untuk bekerja agar dia bisa memberikan nafkah bagi istrinya. Wa huwa kadzalika kama yalzamuhu li nafaqati nafsihi. Demikian pula dia juga wajib memberikan nafkah untuk dirinya. Lalu setelah itu beliau memberikan rincian, bagi yang punya kemudahan maka dia harus ngasih nafkah yang lebih, dan bagi yang kesulitan dia harus ngasih nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian beliau mengatakan, wa mahalluhu ma idza kana qadiran ala kasbi halalin. Dan ini hanya berlaku apabila dia mampu memberikan nafkah dari kerja yang halal. Amma idza kana al-kasbu bi a'yanin muharramatin. Namun kalau pekerjaan dia itu adalah pekerjaan yang haram, seperti kabai'il khamri, seperti jual beli khamr. Au kana al-fi'lu al-muwassilu lil kasbi muharraman, atau perbuatan yang dia lakukan itu mengantarkan kepada praktek yang haram. Kakasbil munajjim, seperti pekerjaan yang dilakukan oleh peramal. Wal kahin, atau dukun. Kata An-Nawawi, fahuwa kal adam. Maka orang yang ngasih nafkah kepada keluarganya melalui jalur-jalur yang haram tadi, statusnya kal adam, seperti dia nggak ngasih nafkah, alias dia belum menunaikan kewajibannya. Dari semua dalil dari Al-Quran maupun hadis yang tadi kita bacakan di awal, kita mendapatkan kesimpulan bahwa seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada istri dan anaknya itu wajib. Dan konsekuensinya dia harus menyediakan nafkah yang halal. Kalau dia tidak bisa menyediakan nafkah yang halal, maka bagi para ulama dia seperti belum memberikan nafkah. Dan itu artinya dia belum menunaikan kewajiban. Maka menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan, sejauh mana kewajiban seorang suami untuk menyediakan nafkah yang halal bagi keluarganya? Jawabannya adalah jika dia tidak menyediakan nafkah yang halal bagi keluarganya, berarti dia belum disebut telah menunaikan kewajibannya. Bisa jadi misalnya penghasilan dia puluhan juta, bahkan di angka ratusan juta. Tapi ketika itu dari hasil yang haram, tabungan dia banyak, kemudian dia kasihkan kepada anak dan istrinya, walaupun mereka punya tabungan yang besar, tapi hukum yang berlaku dalam hal ini, dia seperti nggak ngasih apa-apa. Karena sesuatu yang haram seharusnya dia tinggalkan, bukan dia simpen, kemudian dia berikan nafkah kepada keluarganya. Wallahu a'lam. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.